Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan mengulas sedikit tentang analisis peluang usaha dan risiko usaha. Apa sih yang kalian ketahui mengenai peluang usaha? Peluang usaha adalah suatu kesempatan yang dimanfaatkan oleh seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan, baik berupa keuntungan atau kekayaan dengan memanfaatkan berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Selanjutnya, sumber peluang usaha. Banyak sekali sumber peluang usaha. Antara lain adalah A. Peluang dari diri sendiri. Peluang dari diri sendiri adalah peluang yang muncul dari dalam diri manusia, yang terdiri dari hobi, keahlian, serta pengetahuan dan latar belakang pendidikan. B. Peluang dari lingkungan. Peluang dari lingkungan adalah peluang yang muncul dari lingkungan, yang terdiri dari usaha atau bisnis orang tua dan lingkungan rumah, yang terdiri dari lingkungan rumah tangga, teman sekolah, dan teman main. Selanjutnya, peluang usaha dari perubahan yang terjadi. Peluang usaha dari perubahan yang terjadi dapat berupa perubahan gaya hidup, perubahan teknologi dan komunikasi, perubahan lingkungan, perubahan musim, dan perubahan tingkat kebutuhan. Kemudian peluang dari konsumen. Beberapa peluang yang muncul dari konsumen antara lain saran dari konsumen, keahlian dari konsumen, permintaan khusus dari konsumen atau calon konsumen, angan-angan yang ditampilkan oleh konsumen mengenai produk atau jasa tertentu, dan harapan yang berasal dari konsumen terhadap jelas atau produk. Selanjutnya, peluang dari gagasan orang lain. Kemudian, peluang dari informasi yang diperoleh. Peluang dari informasi yang diperoleh antara lain harus cepat dan tanggap dalam menerima informasi baru. Kemudian, informasi mengenai kebutuhan harga produk, serta informasi mengenai kebutuhan produk tertentu. Selanjutnya, unsur-unsur dalam peluang usaha. Unsur-unsur dalam peluang usaha terdiri dari pengamatan pasar, membuat inovasi baru atau memunculkan ide baru, sesuai keahlian, menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar, memanfaatkan koneksi atau relasi, mengamati tren usaha, mengamati kekurangan produk dan jasa yang ada, pemanfaatan produk dari perusahaan lain, usaha warisan, ikut-ikutan, dan yang terakhir adalah coba-coba. Kemudian, ciri-ciri peluang usaha yang baik dan potensial. Ciri-ciri peluang usaha yang baik adalah peluang usaha tersebut harus asli atau orisinil. Peluang tersebut harus bisa mengantisipasi perubahan persaingan pasar, serta peluang usaha tersebut terdapat keyakinan bisa mewujudkannya, dan peluang tersebut dari sesuai dengan keinginan. Ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Ciri-ciri dari peluang usaha yang potensial adalah memiliki nilai jual, bukan sekedar ambisi, melainkan sifat real, bisa bertahan lama dan berkelanjutan, bukan bisnis musiman, skala usaha bisa diperbesar, dan model mulainya tidak terlalu besar. Kemudian, tips menentukan alternatif pilihan dalam berwirausaha. Tips dalam menentukan alternatif pilihan dalam berwirausaha dapat ditentukan melalui 1. Cita-cita, 2. Under pressure, 3. Pengembangan produk yang sudah ada, dan yang keempat, prospek pasar. Kemudian, risiko usaha. Risiko usaha adalah naik turunnya suatu kegiatan usaha yang terjadi karena adanya ketidakpastian. Kategori risiko usaha dapat digolongkan menjadi 2, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni adalah risiko yang terjadi karena ketidaksengajaan dan tidak dapat dicegah.
Contohnya kerugian akibat karyawan mogok, kerugian akibat mark anggaran, dan kerugian akibat pencurian. Resiko spekulatif. Resiko spekulatif adalah risiko yang diambil secara sadar atau sengaja dengan memiliki dua kemungkinan, yaitu memperoleh kerugian dan memperoleh keuntungan. Risiko usaha yang didasarkan dari dampaknya terdiri dari dua, yaitu risiko sistematis dan risiko spesifik. Kemudian risiko yang didasarkan pada kontrolnya dibedakan juga menjadi dua, yaitu risiko yang dapat dikendalikan dan risiko yang tidak dapat dikendalikan. Selanjutnya, jenis-jenis risiko usaha. Banyak sekali jenis-jenis risiko usaha, yaitu risiko produksi, risiko pemasaran, risiko sumber daya manusia, risiko finansial, risiko lingkungan, risiko teknologi, risiko permintaan pasar, risiko perbaikan, risiko kerjasama, risiko peraturan pemerintah, dan yang terakhir adalah risiko perkembangan aset. Risiko wirausaha. 3 hal yang menyebabkan kegagalan bisnis, yaitu masuk bisnis terlalu cepat, kehabisan uang, dan kegagalan pencapaian. 4 kategori utama dari kegagalan usaha adalah 1. Kekurangan dana atau modal. 2. Metode bisnis yang tidak mencukupi. 3. Rendahnya kualitas manajemen. Dan yang keempat, kesalahan perencanaan. Risiko-risiko lain dalam wirausaha antara lain adalah risiko karir, risiko keluarga dan sosial, dan risiko finansial. Ada berbagai cara dalam mengatasi risiko usaha, yaitu mengamati hambatan-hambatan yang muncul di tengah perjalanan usaha yang dijalani, memilih peluang usaha sesuai dengan minat kita, mencari kunci keberhasilan dari usaha yang dijalankan, mempunyai modal sesuai dengan risiko usaha yang dijalankan, dan harus memiliki kreativitas dan keteguhan hati, mencari informasi mengenai prospek usaha yang paling baik sebelum menjalankan usaha, dan yang terakhir, melakukan pengamatan mengenai kebutuhan masyarakat. Risk management terdiri dari identify, assess, control, dan review. Manajemen risiko usaha terdiri dari 3 hal, yaitu identifikasi risiko, ranking berdasarkan kerugian, serta kontrol risiko. 5 sikap untuk menyikapi risiko usaha, yaitu menghindari risiko, mengurangi risiko, memindahkan risiko, serta menerima risiko. Monitoring dan review. Manfaat melakukan analisis dan manajemen risiko bisnis. Banyak sekali manfaat melakukan analisis dan manajemen risiko bisnis, antara lain 1. Sebagai bahan evaluasi dan keputusan usaha. 2. Peningkatan produktivitas dan keuntungan. 3. Memudahkan estimasi biaya. Dan yang keempat, bentuk tanggung jawab sosial dari lingkungan. Ralat, bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian, jenis peranan tanggung jawab sosial perusahaan. Banyak sekali jenis peranan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu tanggung jawab terhadap pelanggan yang terdiri dari praktik tanggung jawab produksi dan praktik tanggung jawab penjualan. Kemudian tanggung jawab terhadap karyawan, terdiri dari keselamatan karyawan, perlakuan yang semestinya oleh karyawan lain. Kemudian tanggung jawab kepada pemegang saham, tanggung jawab terhadap kreditor, dan yang terakhir tanggung jawab terhadap lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.